Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah, monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur ingkang barokah, rezekine lancar, gampang urusane, anak-anake dadi anak-anak soleh solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin qala. Saking Jabir beliau berkata, qala Rasulullah bersabda, idza kaffana tatkala ning ngafani sapa ahadukum salah siji saking sira kabeh akhahu ing dulure ahad, ing dulure wong suwiji, falyuhsin mongko gawe apik kafanahu ing kafane akhahu dulure. Idza kafana ahadukum ketika seseorang mengkafani saudaranya, falyuhsin kafanahu mongko maka buatlah kafan yang terbaik. Ya. Tentang mengkafani yang terbaik itu kemarin sudah kita jelaskan, yang warnanya putih. Ya, karena Rasulullah itu dikafani dengan kain kafan putih. Yang kedua yang dimaksud dengan memperbaiki itu adalah jangan ojo ngirit nemen, ya ojo boros-boros nemen. Dipas ya, dipas. Hari ngono melorot ya. Di napa? Ditarik mendhuwur ketok sikile, ditarik mengisor ketok irungi ya. Arti ya sewajarnya, tapi kalau kita ini sudah bagus ya. Kalau kemarin ditanyakan oleh Pak Yono itu, ya secukupnya ya. Nek gede wonge gede Pak, ya kudu nyambung maneh Pak. Dilapis-lapis ya secukupnya, jangan terlalu banyak. Dan jangan terlalu mahal. Wa anhu qala, dan diceritakan juga oleh Jabir, kana nabiyyu kana ono sapa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini. Mengumpulkan Rasulullah itu bainar rajulaini di antara dua laki-laki min qatla Uhudin. Dari peperangan Uhud fi saubin wahidin, dalam satu kain kafan. Summa yaqul ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana dari dua orang laki-laki yang meninggal itu yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Fayuqaddimuhu, maka orang yang paling banyak
hafalan Qur'annya itu yang didahulukan fil lahdi untuk dimasukkan di liang lahat. Walam yughassalu, dan beliau tidak memandikannya. Walam yughassalu, dan beliau tidak memandikan mayat-mayat tadi itu. Walam yusolli, dan tidak menyolati alaihim, atas orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud itu. Hadirin, ini sebagai dalil untuk kita bahwa menjadikan satu dalam satu liang kuburan itu boleh ketika memang dalam kondisi darurat, dalam kondisi darurat. Di mana diketahuinya dalam kondisi darurat, Pak? Lah ini dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud. Jadikan satu kados napa riyen perang jasadnya yang sing meninggal teng Aceh niku napa? Tsunami. Jadikan satu lubang besar terus ditata begitu. Terus baru kemudian diuruk bareng. Nah, teng Palestina ini kan ngoten, jadikan satu. Karena memang tidak memungkinkan. Coba siji-siji ngono, ya. Gawe begu Pak sing akeh ngono ya. Teng Keputih ini kan damel begu. Nih gawe wong ya tekleken sing nawane. Teng Keputih ini damel begu ya. Apa malih pada waktu kurunan itu ya. Dino begu wis disiapno kabeh. Tinggal ngelebokno. Jadikan satu. Terus yang kedua ini dimaksud dengan fi saubin wahidin, dalam kain kafan yang satu. Ada penafsiran dari syarah dari kitab ini, itu yang dimaksud dengan saubin wahidin itu satu kain terus kemudian dipotong dijadikan dua. Nah, sehingga sampai pada waktu pemakaman mereka itu untuk menutup jasad para syuhada itu tidak sampai mencukupi untuk ditutup. Ini wow, kurang ya. Ketika ditarik untuk menutupi kaki kelihatan irunge maunya. Nek ditarik soalnya ben nutupi irunge sing ketok kakine. Akhirnya kakinya yang kelihatan terus ditutup dengan daun-daunan. Itu karena darurat, ya, karena darurat. Sehingga ada yang mengartikan dalam artian fi saubin wahidin, dijadikan satu itu kainnya yang besar digunting jadi dua terus kemudian satu-satu, tapi tidak mencukupi Mas Yan. Ya. Tapi dari lafal ini juga itu bisa mengandung arti ya dibungkus jadi satu dalam satu dalam satu kain kafan, ya, dari satu kain kafan. Tetapi dipersyaratkan yang berpendapat demikian itu di antara mayat yang satu dengan yang lain itu dipisah dengan kain yang lain lah, gitu aja. Summa yaqul ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Mana di antara dua orang yang dimasukkan dalam kubur itu yang didahulukan? Mereka yang hafalan Qur'annya banyak, yang paling banyak. Jadi keistimewaan bagi orang yang dimakamkan itu adalah yang paling dalam. Terus kemudian yang didahulukan itu yang paling istimewa. Ya. Kalau ada dua orang yang satu hafalannya 5 juz, yang satunya hafalannya 10 juz, berarti yang 10 juz didahulukan. Fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu. Nah, lahat itu artinya liang itu ada dua macam, ada liang lahat, ada liang nopo setunggal. Nek teng Lamongan niku sinten sing Lamongan? Kula nanti semerap niku teng Lamongan itu digeduk ke bawah, terus kemudian rata, yang tengah-tengah niku dilubangi, terus langsung dimiringno, terus ditutup
Blabak dhuwure ngoten mawon. Terus diuruk. Napa niku? Nan Gresik nggih. Nah, teng mriku ngoten. Teng mriki niku liang lahat. Lahat itu artinya condong. Jadi modele liang terus di napa? Dimiringno, di kerok jero ngene sehingga mayatnya langsung di napa niki? Napa niku? Diturukne miring. Nah, langsung ditutup. Ada 2 macam saya lihat di Gresik kalau tidak salah. Yaitu napa niki? Takziah ke saudaranya Pak Saykhon dulu. Fayuqaddimuhu fil lahdi walam yughassalu, dan mereka yang mati syahid itu tidak dimandikan. Walam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan untuk mereka. Ya. Orang-orang yang mati syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wa an aliyin, dan diceritakan dari Ali, sami'tu, aku ngerungu, an-nabiyya, ing nabi, yaqulu, bersabda, la tughalu fil kafani, la tughalu fil kafani, la tughalu fil kafani, janganlah kalian mencari kafan yang mahal, ya. Jangan dikafani mayit-mayit kamu itu dengan kain kafan yang mahal-mahal. Fa innahu yuslabu, fa innahu mongkostu ni kain kafan itu yuslabu, akan dirusak sarian hali cepet. Sebab sak mahal-mahali kain kafan itu, ya, sak mahal-mahali kain kafan itu akan cepat rusak dan juga ya mubadzir kalau memang mahal-mahal. Ya. Walaupun memang ada di dalam hadis yang lain itu ahsinu kafanam mautakum fa innahu yushahiduna wa yuzawiruna fi kuburihim. Ada yang mengatakan hadis ini menjelaskan bahwasannya perbaikilah kain kafan dari orang-orang yang meninggal di antara kalian. Karena apa? Karena mereka, orang-orang yang meninggal di alam kubur itu saling mempersaksikan dari baju kain kafannya ini. Ini saya pakai kain kafan. Wa yuzawiruna fi kuburihim, dan mereka bisa saling mengunjungi di antara teman-temannya di alam kuburnya itu. Ada hadis yang mengatakan begitu. Sehingga hadirin jamaah rahimakumullah, ada orang yang mengartikan ini, ya berarti yang baik. Ya. Tapi sebaik-baiknya ya jangan sampai yang mahal. Ya. Karena ya sudah hanya untuk untuk dimakam, ya, untuk dimakamkan, untuk dirusak di dalam tanah. Ya. Yang semestinya saja, Nabi saja pakai kain kafan dari katun, ya, kain katun. Kalau kita ini kan kain mori, ya, bukan kain katun. Kain katun itu lebih sae. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Ini diceritakan dari Aisyah. Sinten Aisyah niku? Istri ini Kanjeng Nabi. Putri ini sinten? Abu Bakar. Berarti lulus panjenengan. Lulus dari pengajiannya Ustadz Subi. Ya, apal pun. Wa an Aisyah, diceritakan saking Aisyah. Salah satu dari hikmatut tasyri', ya. Nabi menikahi Aisyah itu adalah, ya ini salah satunya, yaitu Aisyah itu istri yang paling muda, ya, yang paling cantik, ya. Bukan yang paling cantik, yang paling muda pastinya, ya. Yang paling muda. Seandainya di zaman sekarang ngoten diprotes. Yang paling muda. Ternyata hikmahnya Nabi menikahi istri yang muda itu, dari beliaulah
kita banyak tahu informasi tentang kehidupan beliau di rumah tangganya. Ya. Sinten sing semerap tilemi Nabi nek gak bojone. Sinten sing semerap pergaulan Nabi dengan istrinya kalau tidak istrinya. Ya. Lah istrinya yang lain yang sepuh-sepuh kan lalian. Bisa jadi tidak akurat informasi yang disampaikan. Tapi kalau yang menginformasikan itu yang muda, ya, bisa sangat akurat. Ya. Dari Aisyah inilah hadis itu banyak diriwayatkan. Karena beliau bersama Nabi kapanpun. Annan nabiyya qala laha, Nabi pernah berkata kepada Aisyah, lau mutti qabli faghas saltuki, lamuno mati, lamuno meninggal Aisyah qabli sadurunge aku, faghas saltuki mongko yakti, faghas saltuki mongko memandikan ingsun ki ing sira Aisyah. Jikalau kamu nanti meninggal lebih dulu daripada aku, kata Nabi Muhammad, faghassaltuki, maka aku akan memandikanmu. Ini informasi, diberi informasi ini apa namanya, diberi bocoran Aisyah ini, diberi bocoran. Berarti aku gak mati dhisik ini Bang Nabi Muhammad kan gitu. Intinya begitu. Lau mutti qabli faghassaltuki. Ya. Jikalau engkau akan meninggal sebelum aku, ya, maka aku akan memandikanmu. Seperti halnya meninggalnya Fatimah gitu ya. Jadi Nabi itu diberi info ya, dari Allah itu berarti. Fatimah itu kan sedih ketika Nabi mau meninggal dunia itu. Tapi kemudian Fatimah itu berbunga-bunga setelah dapat informasi dari Nabi sebelum meninggalnya itu. Dari keluargaku yang paling duluan menyusul aku itu adalah kamu. Nah, akhirnya apa? Fatimah senang. Ya, Fatimah senang. Nih panjenengan dapat informasi ngoten, kinten-kinten seneng napa mboten? Sampean kurang 10 dino maneh ya. Kira-kira sampean apa bingung ngalor ngidul. Tapi Fatimah itu sedih ketika mau ditinggal Nabi, tapi setelah dapat informasi orang yang pertama kali dari keluargaku yang akan menyusul aku adalah kamu. Senengnya bukan main. Alhamdulillah seneng. Itu. Malah nih kemarin itu ada pertanyaan dari murid kulon itu ya. Pak, bolehkah kita ini sedih Pak? Mengingat mati. Ya boleh saja, tapi tidak boleh saya terlalu larut. Lau mutti qabli faghassaltuki, jikalau engkau meninggal sebelum aku Aisyah, faghassaltuki, maka aku akan memandikanmu. Ini menunjukkan bahwasannya boleh laki-laki memandikan perempuan asal itu adalah suaminya. Kalau tidak adalah perempuan-perempuan yang lain, laki-laki dari unsur suaminya boleh memandikan istrinya. Ya, boleh memandikan istrinya. Al-hadits rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wa an Asma binti Umaisin, diceritakan dari Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimata, setuhune Fatimah, wan Asma binti Umaisin, diceritakan dari Umais, dari Asma bin Umais, anna Fatimata, sesungguhnya Fatimah, ausat, memberi wasiat Fatimah itu, an yughassil, an ayyughassilaha ing yanto memandikan ha ing Fatimah sapa Aliun Imam Ali. Fatimah itu pernah berwasiat kepada Asma, ya. Berwasiat, wasiatnya adalah nanti kalau aku meninggal dunia,
tolong agar aku dimandikan oleh Ali. Ya, dimandikan oleh Ali. Ini dua hadis yang menjadikan dalil kepada kita bahwa suami itu boleh memandikan istrinya, ya, boleh memandikan istrinya. Ya. Kalau urut-urutannya memang perempuan dimandikan perempuan, laki-laki dimandikan laki-laki. Tapi kalau tidak ada, boleh laki-laki memandikan perempuan asal istrinya, atau boleh perempuan memandikan laki-laki asal istrinya. Jadi dari sama perempuannya, tapi dengan persyaratan keluarga dekatnya. Keluarga dekatnya. Sampun ngantos pun enten mudine Pak. Ojo. Lebih utama itu dari keluarganya. Ya. Lebih utama dari keluarganya. Tapi Pak Mudin gitu melebet untuk apa? Menyaksikan dan mengajarkan kepada keluarganya itu. Mandikan ngeten mandin. Ya. Lebih utama keluarganya. Kenapa? Untuk menutupi fitnah. Ya, untuk menutupi fitnah. Ya. Kalau keluarganya ada sesuatu yang tidak layak misalkan, maka akan ditutup. Tuh, ini Mudin Pak. Yo ditutup juga, tidak mungkin akan diumbar. Ya. Tapi kalau orang lain, ya kalau orang lain itu tidak disarankan, kecuali kalau memang tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi, kalau ada sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah itu berbahaya. Ya. Wa'an Buraidah, diceritakan dari Buraidah, fi qissatil Ghamidiyah, tentang kisahnya perempuan Ghamid, ya, perempuan Ghamid, allati amaron Nabi, yang Nabi itu memerintahkan birojmiha untuk merajam Ghamid itu fiz zina, sebab zina. Summa amara mongko nuli merintahkan sapa Nabi biha kelawan Ghamidiyah, fasulliya mongko dan solati alaiha ing atase Ghamidiyah wa tufinat nanti dikuburkan. Orang yang menjalani hukuman dalam hal ini, cerita ini tentang Ghamid yang meninggalnya karena kena rajam, sebab diperintahkan Nabi dirajam sebab zina. Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menyolati dia, untuk disolatkan. Sudah, solatkan. Solatkan. Wadufinat, dan dimakamkan seperti biasa. Fasulliya. Nah, dari hadis ini ada yang menyarai, ada yang memaknai bahwasannya Nabi tidak menyolatinya, tapi yang nyolati siapa? Sahabat-sahabatnya. Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, tetapi beliau sendiri tidak menyolati orang ini. Wadufinat, dan kemudian dimandikan. Wa an Jabir bin Samurah qol, utiyan nabiyyu bi rajulin qatala nafsahu bimasyaqisah falam yusalli alaihi. Nah, ini memperkuat kembali. Diceritakan dari Jabir bin Samurah qala, utiyan Nabi, didatangkan kepada Nabi birojulin, tentang orang laki-laki qatala nafsahu bimasyaqisah. Ada orang laki-laki yang bunuh diri dengan tombaknya, atau ada yang mengatakan dengan anak panahnya. Didatangkan kepada Nabi, ini Nabi orang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri. Terus Nabi mengatakan falam yusolli alaihi, kemudian Nabi tidak menyolati orang itu. Nabi tidak menyolati orang itu. Ya, Nabi tidak menyolati orang itu. Tetapi
Nabi tidak menyolati itu para sahabat menyolatinya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Nabi tidak menyolati tapi para sahabat menyolatinya. Ya, ada yang berpendapat demikian. Tapi Nabi sendiri tidak menyolatinya. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, perintah menyolati orang muslim itu lebih umum daripada orang-orang yang punya masalah-masalah demikian. Ini pendapat orang yang tetap menyolati. Ya. Tetapi untuk orang-orang yang pembesar-pembesar itu tidak boleh ikut menyolatinya. Sebagai apa? Bentuk hukuman. Iki gak tahu sholat, wong iki gak tahu sholat, gak usah disolati, salah panjenengan. Tetap mawon disolati sebagai apa? Sebagai agar syariat Islam itu tetap dijalankan. Gak tahu sholat ya Pak, ya sing nyolati sing wong-wong sing gak iku ae lah, sing gak tahu sholat gak apa-apa ya. Biar apa? Tetap berjalannya syariat itu. Karena dia KTP ini apa? Islam. Asal si KTP ini Islam ya disolati baik. Tapi orang-orang yang misalkan kiai-kiai ini gak usah ikut nyolati. Sebagai apa? Sebagai pembelajaran kepada orang lain. Kon menini gak tahu sholat nang masjid, gak bakal disolati karo Pak Yai. Nabi tidak menyolatinya, tapi para sahabat tetap menyolati. Wa an Abi Hurairah fi qissatil mar'ati allati kanat takummu al-masjida. Ceritakan dari Abi Hurairah tentang kisahnya perempuan yang ya, tukang sapu-sapu di masjid. Ya. Orang yang biasa membersihkan masjid, marbotnya masjid. Kemudian Nabi bertanya, fasa'ala anha an-nabiyyu. Nabi menanyakan tentang orang itu. Lu mana perempuan yang biasa membersihkan masjid itu? Faqalu. Kemudian para sahabat itu mengatakan, matat, sudah mati Nabi, sudah meninggal Nabi. Faqala, maka Nabi mengatakan, maka Nabi bersabda, afalakum tum adzantumuni, kenapa kalian tidak memberitahu aku tentang kondisi orang itu yang sudah meninggal. Faka'annahum saghharu amarahum, seakan-akan urusan orang yang meninggal ini kamu remehkan ya. Urusan meninggalnya perempuan yang meninggal ini remeh menurut kamu ya. Faqalu, maka Nabi mengatakan dulluni ala qabriha, tunjukkan aku ala qabriha, di mana kuburan perempuan itu. Fadalluhu, maka para sahabat menunjukkan di mana kuburan orang itu. Fasalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolati di atas kuburannya. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun tsumma qala inna hadhil kubura, sesungguhnya kubur-kuburan ini mamlu'atun, dipenuhi zulmatan, dengan kegelapan, ala ahliha, atas penduduk kuburan situ itu semuanya dalam kondisi kuburnya itu gelap gulita. Wa innallaha, kemudian Allah yunawwiruha, menerangi kubur-kubur mereka itu bisolati, sebab solatku, kata Nabi, alaihim, kepada mereka. Nah, jadi perempuan yang membersihkan masjid itu dimakamkan, terus kemudian Nabi mencari makamnya dan kemudian menyolati di atas kuburannya itu. Dalam riwayat dari Muslim, beliau mengatakan Nabi itu menyampaikan bahwasannya semua kubur yang ada di sini ini dalam kondisi kuburannya gelap gulita. Tapi setelah saya solati, ya, maka kuburan-kuburan yang ada di situ itu bercahaya di dalam kuburnya. Ini dalil bagi orang yang orang yang sudah dimakamkan itu boleh disolati, masih boleh disolati. Disolati di atas kuburannya. Ini Nabi pernah menyolati orang di atas kuburannya. Ya. Itu dulu pernah, siapa itu? Ustadz siapa itu? Orang Wahabi itu sini namanya. Siapa Mas?
dimakamkan terus para tamu-tamunya menyolati di atas kuburannya. Boleh saja. Itu bahasan kita pada pagi hari ini. Bisa kami simpulkan yang pertama, berikan kain kafan yang terbaik kepada orang-orang yang meninggal di antara kita. Kain kafan yang tidak mahal-mahal, tapi tidak juga meremehkan orang yang meninggal itu. Ya, sebagaimana adabnya. Terus yang kedua, ya, kain putih pastinya. Tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Itu standar kebaikan daripada kafan. 3 lapis itu laki-laki. Kemudian orang yang mati, orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid, itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ya, tidak disolatkan. Tapi ini masih juga para sahabat itu masih tetap menyolati juga. Ya. Karena apa? Karena hadis setelah perang Uhud itu, beberapa tahun kemudian orang yang mati meninggal dalam kondisi syahid itu juga tetap Nabi menyolatinya. Ya. Tetapi untuk para sahabat yang meninggal di perang Uhud itu jelas tidak disolati pada hadis ini. Ya. Kemudian istri ataupun suami boleh memandikan istri dan suaminya masing-masing, boleh. Sebagaimana ada dalam 2 hadis tadi. Yang kemudian adalah orang yang dihukum karena perbuatannya terus kemudian meninggal, maka Nabi masih tetap memerintahkan orang tersebut untuk disolati dan dikuburkan sebagaimana layaknya sebagai seorang muslim. Tetapi orang yang meninggal dalam kondisi bunuh diri, itu Nabi tidak mau menyolatinya. Tapi para sahabat tetap menyolati karena sebagai seorang muslim. Kemudian yang terakhir adalah boleh menyolati orang yang sudah dimakamkan, baik itu di atas makamnya ataupun di luarnya, ya. Tidak masalah, Nabi pernah melaksanakan itu.